Pemirsa Fokus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan Sanila Irdah. Tribuners, setelah Pilpres, Presiden Joko Widodo disebut-sebut masih bisa cawe-cawe atau setidaknya ikut memengaruhi kontestasi Pilkada 2024. Hal ini mengemuka setelah ia bahkan dikabarkan sudah mengumpulkan para petinggi partai yang diantaranya juga membahas soal Pilkada. Lantas sedianya seberapa besar Jokowi efek ini akan memengaruhi Pilkada? Apakah Jokowi masih punya power setinggi Pilpres yang lalu? Saya sudah tersambung melalui Zoom dan akan membahasnya Tribuners bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Rifki Caniago. Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya Mbak, sama-sama Mbak. Selamat sore. Selamat sore, Mas Rifki. Jokowi efek. Kita berdiskusi terkait Jokowi efek setelah tempo lalu kita sempat berdiskusi terkait Jokowi efek di Pilpres, sekarang Jokowi efek di Pilkada. Begitu. Terbaru Presiden Jokowi kan sempat memanggil para ketua umum dan salah satu bahasanya adalah terkait Pilkada 2024. Silakan pengantarnya Mas Rifki. Ya, kalau kita membaca efek Jokowi di Pilpres dan juga Pilkada tentu berbeda ya Mbak ya. Artinya di Pilpres tentu lebih luas segmentasinya dan bargaining politik Jokowi sebagai pemilik bandul kekuasaan masih kuat. Tapi ketika Pilkada ini kan jarak pelantikan presiden dengan momen Pilkada kan cukup dekat ya Mbak. Artinya momen presiden lebih dulu dilantik baru Pilkada. Artinya bandul kekuasaan ini kan berubah. Artinya dalam konteks sampai tahap kampanye atau penarikan bursa calon, tentu masih akan berada dalam konteks wewenang dari Pak Jokowi. Dan sebagai presiden tentu dia punya efek yang cukup kuat, sehingga beberapa figur akan memanfaatkan endorsement dari Pak Jokowi untuk bisa menang di Pilkada. Tetapi partai-partai yang ada di KIM tentu juga akan berhitung, termasuk Gerindra, bahwa ketika kita punya calon presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, tentu kita juga akan menghitung bahwa bagaimana Gerindra juga akan berpotensi harus menang di Pilkada. Karena Pilkada adalah momentum bagi Gerindra maupun partai kayak Golkar dan lainnya atau PAN untuk mempersiapkan Pilpres 2009 atau Pileg 2009, Mbak. Karena memang ketika misalnya partai politik ini mampu untuk memenangkan Pilkada, apalagi Pilkada 5 tahunan hari ini, maka mereka akan diuntungkan untuk membuat basis pemilih untuk mempersiapkan bagaimana situasi politik di 2009. Makanya bandul kekuasaan yang berubah ini juga akan mengubah situasi politik karena kepentingan yang dimiliki oleh Pak Jokowi misalnya untuk di Pilkada mungkin nggak banyak figur, tapi karena kan kayak Golkar, kayak Gerindra, PAN kan juga punya kepentingan untuk melihat potensi-potensi tokoh-tokoh mereka di Pilkada untuk mempersiapkan bagaimana tokoh-tokoh yang menang di Pilkada ini bisa jadi mesin politik untuk pemenangan Pileg maupun Pilpres di 2009. Gitu, Mbak. Oke, ini bandul kekuasaan yang kemudian seiring berjalannya waktu apabila di Oktober nanti Presiden Joko Widodo ini akan lengser, artinya Jokowi efek akan meredup dan kemudian secara otomatis akan digantikan oleh Prabowo efek yang sekarang kemudian bisa terpilih menjadi presiden, Mas Rifki. Ya, itu lumrah saja, Mbak, karena memang kalau misalnya ketika kelompok banyak orang itu senang dekat kepada orang yang punya duit, ketika politisi lebih senang dekat kepada orang berkuasa, kan begitu, Mbak? Artinya ketika ada yang berkuasa hari ini dan ada perubahan kekuasaan, tentu semua orang akan berpindah kemana bandul kekuasaan itu akan ada selanjutnya. Makanya saya rasa tentu kepentingan itu banyak hari ini, apakah kepentingan kekuasaan, ekonomi dan lainnya, tentu orang juga akan berhitung. Paling tidak kompromi politik itu akan bergantung kemana arah Prabowo nantinya di Pilkada. Tetapi Pak Jokowi masih punya pertimbangan besar di Pilkada karena ada Mas Gibran juga sebagai cawapres terpilih. Makanya secara keseluruhan untuk kepentingan parpol maupun kepentingan Pilpres 2009 tentu kayak Gerindra, kayak Golkar juga akan berhitung. Makanya saya rasa ketika misalnya ada statement dari beberapa politisi dari KIM, tentu mereka akan berhitung juga bahwa mereka akan mempertimbangkan bagaimana efek dari Pilkada untuk menyiapkan mesin politik di 2009. Dan saya rasa banyak hal pertimbangan yang akan diperjuangkan oleh beberapa partai, meskipun Pak Jokowi masih bisa mengusung beberapa orang, misalnya ada Mas Bobi di Sumut atau mungkin Mas Kaisang, tapi secara keseluruhan ini makin dinamis, Mbak. Karena memang secara politik masih kuat Jokowi, tapi ruangnya makin meredup karena kepentingan parpol ini masih kuat untuk mempersiapkan politik 5 tahun ke depan, gitu Mbak. Oke, ini kalau kita membaca situasi Jokowi efek atau Prabowo efek begitu ya, Mas Rifki, kan perbedaannya adalah Jokowi ini adalah seorang
presiden. Tapi ketika nanti Prabowo menjadi seorang presiden, kan sekaligus dia juga masih merupakan ketua umum partai politik begitu. Apakah kemudian Prabowo efek ini sedianya bisa lebih ideal atau bisa lebih fleksibel begitu untuk bisa sama-sama melibatkan partai politik lain di antaranya yang juga dari koalisi dan juga dari oposisi, Mas Rifki? Ya, menarik, Mbak. Karena memang perbedaan dari Prabowo efek dengan Jokowi efek ini memang cukup menarik. Kalau Jokowi efek kan dia lebih menguatkan efek dia sebagai orang yang didukung oleh relawan dibandingkan oleh kekuatan parpol. Makanya Jokowi dianggap orang yang lahir oleh relawan, maka didukung oleh parpol. Berbeda dengan Prabowo, dia lahir dalam institusi partai politik yang cukup murni, dia yang mendirikan, dia ketua umumnya. Dan ini akan berbeda nanti. Tapi saya melihat simbol ini cukup lentur, bahwa ketika di Pileg 2024, Prabowo kan tidak berupaya juga untuk memenangkan Gerindra di Pileg. Bahkan suara Golkar lebih tinggi malahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagai ketua partai, Prabowo juga menjaga bahwa kemenangan Pileg jangan hanya milik Gerindra seluruhnya, maka dibagi ke beberapa pemilih di partai-partai pendukung Kim. Maka kalau kita lihat, Prabowo kan di Pileg 2024, di Pilpres serentak ini kan lebih banyak datang ke kampanye partai lain dibandingkan kampanye Gerindra. Artinya ini upaya Pak Prabowo itu menjaga ritme bahwa dia juga lentur dan juga bisa diterima oleh partai-partai lain. Dan saya rasa ke depan tentu kepentingan Pak Prabowo itu tidak akan besar lagi untuk mengurus Gerindra, karena kecuali beberapa figur penting di Gerindra untuk melihat potensi Gerindra di 2009. Dan saya rasa Pak Prabowo akan memainkan posisi yang sama dengan Pak Jokowi meskipun tidak selentur Pak Jokowi. Karena memang Pak Prabowo secara kelembagaan masih terikat dengan Gerindra. Makanya kalau Pak Jokowi begitu mudah untuk memainkan oposisi maupun koalisi, karena meskipun kader PDIP, Jokowi bukan jenderal di PDIP. Ini yang membuat Jokowi lebih lentur secara politik, Mbak. Sedangkan Pak Prabowo, dia itu adalah pendiri dan juga ketua umum parpol Partai Gerindra, gitu, Mbak. Oke, masih ada sangkut pautnya bagaimana partai politik ini bisa melihat koalisi ataupun oposisi apabila memang Prabowo Subianto nanti sudah berubah menjadi Prabowo efek begitu ya setelah November atau Oktober nanti sudah dilantik. Mas Rifki, ini kalau kita melihat bagaimana peran Presiden Jokowi di situasi saat ini sebelum lengser dari masa jabatannya yang dianggap terlibat juga dalam urusan pilkada. Apakah kalau Mas Rifki melihat ini cukup dengan merekomendasikan nama saja atau justru Presiden Jokowi juga masih punya power untuk memilih calon siapa yang kemudian bisa diajukan di salah satu daerah, Mas? Ya, kalau mengajukan beberapa figur secara di daerah mungkin saja, tapi tidak masif gitu, Mbak. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, bandul kekuasaan yang berubah ini bahwa kepentingan orang di pilkada banyak. Artinya mungkin nama-nama yang begitu dekat dengan Pak Jokowi mungkin saja, tapi kan tentu Pak Prabowo juga punya nama-nama, begitupun Golkar, PAN dan juga lainnya. Tapi untuk level untuk mendorong nama-nama sampai masuk ke KPU, saya mengira masih memungkinkan bagi Pak Jokowi. Kalau misalnya ada figur yang diinginkan oleh Pak Jokowi maju di pilkada. Dan saya rasa Pak Jokowi itu tidak akan banyak juga yang akan direkomendasikan dia untuk maju di pilkada. Karena memang pertimbangan dia bahwa juga ada Pak Prabowo, ada partai-partai lain yang juga berkepentingan untuk main di pilkada. Kecuali beberapa nama yang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa tentu beberapa pengaruh dari Pak Jokowi ini mengusung nama mungkin di level itu, Mbak. Tapi bagaimana nama ini bisa mengedar sebagai calon kuat tentu ditentukan akan berubah juga ketika Oktober nanti dilantik Pak Prabowo sebagai presiden. Apakah ini kepentingan dari Pak Prabowo sendiri atau mungkin kepentingan partai-partai di Kim lainnya yang juga merasa bahwa partai kami juga berkepentingan untuk memenangkan pilkada, paling tidaknya untuk mempersiapkan Pilpres maupun Pileg di 2009. Begitu, Pak. Oke. Apabila nanti Oktober Presiden Jokowi ini sudah lengser begitu, Mas Rifki, untuk kemudian menjaga eksistensinya di kancah politik. Tadi disampaikan juga oleh Mas Rifki bahwa kepentingan sejumlah partai politik kan masih panjang karena urusannya adalah bagaimana Pilpres 2029 mendatang. Kalau untuk menjaga eksistensi Presiden Jokowi sendiri setelah Jokowi efeknya ini meredup, seperti apa, Mas? Dan saya rasa bahwa secara umur Pak Jokowi masih muda ya, artinya untuk pensiun di politik cukup mudah. Karena saya rasa Pak Jokowi masih menarik bagi partai lain, apakah Pak Jokowi akan bergabung dengan PAN, atau masih di Golkar, atau masih di PDIP, atau di PSI. Dan saya rasa tentu Pak Jokowi masih dirindukan, masih diinginkan oleh
partai politik apakah ini endorsement dari Pak Jokowi, karena ketika Pak Jokowi bergabung dengan partai politik, kalau misalnya nggak lagi di PDIP ya, tentu juga akan menguntungkan bagi parpolnya dan juga menguntungkan bagi Pak Jokowinya. Pak Jokowi secara politik masih punya value eksistensi ketika misalnya bergabung dengan PSI, PAN atau Golkar, tapi pada sisi lain partai politik yang mendapatkan efek dari Pak Jokowi akan diuntungkan juga, karena mau nggak mau segmentasi elektoral maupun pendukungnya Pak Jokowi kan juga besar, Mbak. Artinya meskipun dia bukan lagi presiden, tapi paling tidak orang-orang yang telah bersama dia, yang efek dukungan kepuasan publik yang tinggi ke Pak Jokowi sampai hari ini juga akan menguntungkan bagi Pak Jokowi atau menguntungkan bagi parpol yang mendapatkan restu atau tangan-tangan Pak Jokowi sebagai kader partai, gitu, Pak. Oke. Kalau bagaimana dengan hubungannya dengan Koalisi Indonesia Maju dan juga Prabowo Subianto sendiri, Mas Rifki? Apabila nanti Prabowo Subianto sudah menjabat sebagai presiden, apakah nanti sudah dipastikan Prabowo pasti akan menjaga hubungan baik dengan Jokowi karena bantuannya di Pilpres 2024, atau secara lumrah nanti seiring berjalannya waktu juga keputusannya final dengan keputusan asli dari Prabowo sendiri, Mas? Ini menarik ini mungkin orang menganggap bahwa ini kan sama kisah dengan Duterte atau Bongbong Marcos di Filipina ya, artinya dengan dukungan ini. Tapi ini tentu manusiawi, Mbak. Artinya bahwa oke, kita anggap secara personal tentu juga akan baik-baik saja antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi ini kan ketika kekuasaan ini berubah, ini kan kepentingan kan juga berubah ya, Mbak. Artinya Pak Prabowo juga punya orang-orang dia yang udah lama mendukung, dan juga partai-partai politik koalisi lainnya, dan Pak Jokowi juga punya. Dan saya rasa ini tentu konflik kepentingannya adalah seberapa baik sharing kekuasaannya antara misalnya apakah Mas Gibran dengan Pak Prabowo, atau misalnya tentu secara value juga ada orang-orang Pak Jokowi yang masih direkomendasikan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran, tapi tentu nggak secara keseluruhan. Tentu secara miskomunikasi saya rasa secara personal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo udah clear. Tapi yang mungkin juga akan menyulitkan adalah tentu orang-orang yang mengompori kepentingan dia terganggu dengan perubahan kekuasaan ini, Mbak. Mungkin orang yang merasa perlu 3 periode ini, karena kan orang yang takut bahwa ketika Pak Jokowi lengser dia akan kehilangan kekuasaan juga. Makanya ini yang juga akan memperkeruh nantinya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi saya rasa dua negarawan ini juga akan clear. Tapi ketika misalnya bawahan-bawahan di bawah atau mungkin di sampingnya tidak bisa menjaga ini juga akan memperumit bagaimana kita belajar dengan Filipina juga. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi, Mbak. Tapi ini juga penting, karena paling tidak apakah Pak Prabowo nanti 2 periode atau bagaimana, ini juga akan mempengaruhi juga, Mbak, konstelasi di 2009 gitu. Oke, baik. Mas Rifki, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Mas Rifki, untuk diskusinya sore hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu untuk berdiskusi kembali. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali, Mas Rifki. Ya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Oke, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politikal Jabar Strategik, Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain yang pasti hanya dalam program Tribun Sound Fokus. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.